Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi kita tentang menulis bahasa radio. Oke, di dalam menulis bahasa radio ada beberapa hal ya yang harus perlu kita perhatikan ya. Menulis untuk radio itu berbeda dengan menulis surat kabar atau majalah ya. Sebagaimana kalau surat kabar dan majalah, radio ini juga memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dari media massa yang lain. Jadi radio itu memiliki perbedaan cara penulisan yaitu antara surat kabar dan majalah ya. Itu yang perlu diperhatikan. Namun penulisan berita seperti surat kabar ya dan penulisan berita radio itu terikat dengan kaidah bahasa jurnalistik. Nah, yang namanya pemberitaan itu tidak terlepas ya dari yang namanya kaidah bahasa jurnalistik. Nah, bahasa jurnalistik itu berlaku umum ya, sedangkan bahasa jurnalistik surat kabar atau bahasa jurnalistik radio berlaku khusus. Nah, kalau hanya untuk bahasa jurnalistik itu berlaku untuk umum ya. Tapi kalau seandainya bahasa jurnalistik surat kabar ya dan bahasa jurnalistik untuk radio itu berlaku khusus. Tergantung penempatannya di mana. Oke. Kemudian untuk menulis radio ya, menulis untuk radio itu sama halnya menulis untuk telinga, kan untuk didengar ya, tidak dilihat. Nah, itu perbedaannya. Tulislah kalimat yang dapat didengar secara baik oleh telinga. Jadi kita itu menulis yang enak didengar untuk telinga. Kita menulis untuk kebutuhan telinga. Jadi begitu ya. Nah, gunakanlah kalimat dengan ragam lisan ya, artinya apa yang diucapkan harus bahasa lisan yang ditulis. Jadi apa yang kita tulis itu yang kita ucapkan ya. Seorang penulis berita radio ya atau redaktur radio ya hendaknya sadar bahwa mata dapat menangkap satu kalimat utuh seketika. Jadi mata kita ini dalam waktu sekejap saja kita sudah bisa berbicara ya. Sudah bisa kita mengucapkannya dengan pandangan mata sekilas saja. Itulah hebatnya mata tadi. Oke. Namun telinga hanya dapat menyimak kata demi kata yang terangkum dalam satu kalimat. Nah, telinga kita ini hanya mendengarkan rangkaian kata-kata, berbeda dengan mata, ya. Oke. Itu dia. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik radio siaran itu? Untuk radio siaran ya terdapat gaya tersendiri, nah, yakni disebut dengan gaya radio atau radio style. Gaya radio timbul ya karena ada dua hal. Apa saja sih? Pertama, sifat radio siaran dan sifat pendengar radio. Jadi radio itu memiliki gaya ya atau radio style ya timbul karena ada dua hal. Kenapa sih bisa timbul gaya radio ini? Ya karena ada dua sifat tadi, ya. Ada sifat radio siaran dan sifat pendengarnya. Apa saja inti atau isi dari sifat radio siaran tersebut? Yang pertama yaitu auditif. Nah, auditif itu pesan hanya bisa didengar, ya, sehingga bersifat sepintas. Tidak bisa diulang lagi, ya. Pesannya cuma hanya bisa didengar saja, ya, sehingga bersifat sepintas. Itu namanya auditif. Kemudian ada lagi yang namanya mengandung gangguan. Nah, atau noise biasanya ya. Gangguan bisa merupakan faktor semantik ya dan gangguan mekanis ya atau gangguan saluran. Nah, tergantung gangguannya apa dulu ini ya. Yang penting dia mengandung gangguan. Oke, kemudian
Apalagi sifat radio siaran itu, ya, ada bersifat akrab, ya. Radio siaran sifatnya akrab dan intim. Nah, jangan porno ya. Nah, kemudian apa sih maksudnya? Seorang penyiar radio seolah-olah menyajikan informasi, ya, antara Anda, ya, dan disampaikan secara pribadi. Jadi sifatnya lebih pada face to face, jatuhnya gitu ya kalau seandainya dia bertatap muka. Tapi ini karena radio sifatnya lebih menjiwai, lebih kena sasaran ya, tepat sasaran. Nah, jadi langsung ke jiwa pendengarnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, sifat pendengar radio itu adalah heterogen. Ya, tadi kan ada dua gaya radio ya, ada sifat radio siaran dan sifat pendengar itu sendiri. Pendengar itu sifatnya heterogen. Apa itu heterogen? Pendengar adalah massa. Jadi pendengar itu adalah sekumpulan orang yang banyak gitu ya. Sejumlah orang yang sifatnya heterogen atau berbeda-beda, ya. Baik itu beda jenis kelaminnya, ya, umurnya, ya, tingkat pendidikannya, dan taraf kebudayaan serta priakah atau wanitakah yang mendengar gitu ya kan, tua atau muda ya, dan juga anak-anak. Nah, pendengar itu juga berbeda dalam pengalaman dan keinginan. Nah, saya tidak tahu nih pengalaman Anda apa, keinginan Anda apa. Jadi kebutuhan yang Anda dengar juga tergantung dari pengalaman dan keinginan Anda itu sendiri. Nah, serta tidak itu saja, tabiat Anda seperti apa ya, kebiasaan Anda sehari-hari seperti apa. Jadi itu menunjukkan minat Anda sendiri mau mendengarkan radio yang seperti apa. Jadi kita juga harus tahu ya kan sifat pendengar radio tadi. Kayak dikatakan sifat yang pertama itu adalah heterogen, ya. Yang kesemuanya itu menjadi dasar pula bagi gaya bahasa radio sebagai penyalur pesan kepada pendengar. Jadi karena sifatnya heterogen, jadi kita harus menggunakan style yang sesuai dengan keinginan para pendengar. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Pribadi. Tadi heterogen, kemudian pribadi. Sesuatu uraian ya yang disampaikan kepada pendengar yang berada di rumahnya secara pribadi. Ya, Anda kan menggunakan radio kan secara pribadi kan, tidak secara bersama-sama gitu ya kan. Anda punya gadget sendiri, ya pasti otomatis Anda mendengarkannya sendiri radio. Nah, pembicara radio seolah-olah bertamu. Jadi pembicara radio ya atau penyiar radio itu seolah-olah merupakan tamu Anda yang datang ke rumah Anda, ya kan? Nah, memberikan uraian kepada seseorang dalam suatu rumah tangga. Nah, baik itu yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Nah, dalam situasi seperti itu tidak mungkin si pembicara dalam memberikan uraiannya berbicara dengan semangat dan berapi-api seperti pidato kepada massa yang berkumpul di lapangan. Ia harus berbicara seperti bicaranya seorang teman yang datang bertamu. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang pembicara, ya seorang penyiar harus ada etikanya. Ya. Kalau sifatnya tadi pribadi, Anda harus seperti apa? Sopan, ya kan? Tidak seperti orang berorasi, berbeda lagi. Nah, karena ini diibaratkan seolah-olah Anda itu adalah seorang tamu yang akan berkunjung ke rumah orang. Nah, jadi seperti itu. Sopan nggak kata-katanya? Jadi, seperti apa Anda bertamu, seperti itulah seorang penyiar. Halo semuanya, apa kabar? Kan, kalau kita orang Islam, Assalamualaikum. Semuanya sehat ya? Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang selanjutnya aktif. Apa itu aktif? Pendengar radio bukan orang yang pasif. Nah, seperti diduga sebelumnya. Jadi kita mikir, mungkin pendengar kita nih orangnya nggak aktif, ini pasif. Nah, jadi gitu ya. Udah ngambil kesimpulan tersendiri gitu. Mereka aktif sehingga dapat berpikir mengenai benar tidaknya, penting tidaknya informasi yang diterimanya. Jadi jangan Anda pikir pendengar kita ini, mohon maaf ya,
tidak pintar, mereka selektif sekali. Ya, dengan kategori yang terakhir yaitu namanya selektif, ya. Pendengar dapat memilih program siaran yang disukai. Sudah heterogen, pribadi, ya, aktif dan selektif, ya. Kalau mereka yang aktif, mereka akan berpikir ini bagus atau tidak, ya, ini benar atau tidak. Jadi aktif dia untuk mencari. Sedangkan yang selektif, ya, dia akan memilih program yang dia sukai aja. Kalau dia nggak suka, ya nggak dia dengar. Nah, itu resikonya. Oke. Karena pembahasan kita adalah bahasa, ya. Bagaimana bahasa jurnalistik radio itu? Nah, mengacu pada sifat-sifat radio siaran yang auditif tadi, ya, mengandung gangguan dan akrab, maka penulisan bahasa radio siaran atau radio writing harus memenuhi 5 syarat. Apa saja? Ya, kata-katanya yang sederhana saja, ya, yang mudah dimengerti oleh pendengar, mudah dipahami oleh pendengar, ya. Kemudian angka-angka yang dibulatkan, seperti 30-an gitu ya, jangan dibilang 31,15. Nah, yang enak saja didengar, ya, yang mudah saja untuk didengar. Angka-angka yang dibulatkan, kalimat-kalimat yang ringkas, ya, susunan kalimat yang rapi, jangan amburadul gitu ya kan. Kemudian susunan kalimat yang bergaya percakapan. Halo semua, apa kabar? Otomatis Anda semua baik-baik saja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya menjadi seorang penyiar itu enak didengar oleh pendengar, ya. Kita tidak membuat pendengar itu berat dengan kalimat yang kita sampaikan, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, ada 5 syarat tadi. Nah, diperhatikan. Kemudian berdasarkan sifat pendengar radio yang heterogen, karena pendengar kita ini heterogen, ya, kemudian pribadi, aktif, dan selektif, ya, maka penulisan bahasa radio siaran harus terdiri. Nah, ada lagi kalau seandainya sifat pendengar radio yang heterogen, pribadi, aktif, dan selektif, kita harus memperhatikan apa? Nah, kata-kata yang umum dan lazim dipakai, ya, mau santuy nih. Nah, jadi kan kalimat-kalimat yang sudah biasa didengar, ya, dan sopan. Kemudian kata-kata yang tidak melanggar kesopanan yang saya katakan tadi, ya, kata-kata yang mengesankan, kemudian pengulangan kata-kata yang penting. Apa kata-kata yang penting yang mau kita sampaikan? Diulang terus. Nah, tolong diperhatikan semuanya, ya, kondisi kesehatannya, patuhi protokoler kesehatan. Nah, jadi itu kan kata-kata yang sangat penting. Jadi kita ulangi lagi untuk mengingatkan para pendengar kita. Kemudian susunan kalimat yang logis atau masuk akal gitu ya. Oke, selanjutnya. Jadi tadi ada 10 ya ciri bahasa jurnalistik radio yang di atas ya yang dapat dijelaskan. Yang pertama itu ada kata-kata yang sederhana ya. Sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak umum yang sangat heterogen. Ya, jangan bahasa ilmiah, ya, bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh pendengar, yang tidak diketahui oleh pendengar, ya. Baik dilihat dari tingkat intelektualitasnya yang saya katakan tadi maupun karakteristik demografisnya, geografisnya, dan yang lainnya. Oke. Kemudian angka-angka yang dibulatkan. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh juga ya, penyajian angka yang sangat terinci ya, seperti dalam bahasa laporan, itu kan laporan mohon maaf kecelakaan, korban jiwa ya, apalagi dalam perbankan ya atau sensus penduduk hanya akan menyiksa sekaligus mengundang protes, ya kan? Ini sebenarnya orang ini mau ngasih tahu berapa sih jumlahnya ya? Kalau kita menggunakan angka-angka yang ada embel-embelnya di belakang, pendengar kan lagi nggak mau mendengarkannya, ribet jadinya kan? Oke, gunakanlah pembulatan agar mudah disebutkan ya, sekaligus mudah untuk diingat. Nah,
kan tidak mungkin Anda menyampaikan contoh ya dalam bentuk uang 751.265. Nah, kan sukar ya, sukar untuk dibaca dan didengar. Nah, jadi angka itu harus dibulatkan dan disingkat menjadi 751 juta rupiah. Itu kan lebih enak kan? Nah, jadi diperhatikan lagi dalam mengucapkan angka-angka yang dibulatkan. Kemudian kalimat-kalimat yang ringkas. Kalimat ringkas itu penting ya, karena dibatasi waktu dan daya tangkap telinga saat sangat terbatas. Nah, jadi ketika Anda menyampaikan berita atau informasi ya, kalimat-kalimat ringkas itu sangat penting juga ya, karena ketika Anda menyampaikan tadi kan ada batasan waktu ya kan, time-nya udah dibatasi ya. Jadi sehingga para pendengar itu agak terbatas mendengarkannya, karena kadang kita nggak tahu, entah kita ada di situ, kalau saya sebagai pendengar ya, entah tidak untuk mendengarkan. Jadi kalimat-kalimat yang ringkas itu sangat penting juga. Nah. Kemudian susunan kalimat rapi. Nah, bagaimana dia? Rapi berarti sistematis, sesuai dengan aturan ya, runtut, beraturan ya, tidak meloncat-loncat. Rapi juga berarti tertib ya, menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang terpilih, kata-kata yang mampu menyentuh hati khalayak pendengar. Nah, tergantung temanya apa ya, stasiun radionya apa dulu, visi misinya apa dulu ya. Nah, kemudian susunan kalimat bergaya percakapan. Nah, hindari penggunaan kalimat yang kaku ya kalau untuk percakapan ya, formal, karena sesuai dengan sifatnya bahasa radio harus akrab ya, tidak mengesankan jarak psikologis antara penyiar dan pendengar. Kita tidak berjarak, cuman karena bedanya radio saja ya kan, atau di satu studio dia ada di lokasi ya, atau dia berjauhan, tapi dia tidak akan memisahkan ya. Jangan sampai kita itu membuat jarak dengan pendengar kita, karena kita tadi sasarannya pribadi dia ya. Jadi bayangkanlah percakapan dua orang yang sedang duduk berhadapan ya, di kafe atau duduk bersebelahan. Jadi memang harus memiliki imajinasi ya yang kuat untuk menjadi seorang penyiar radio. Padahal Anda sendiri di ruangan, tetapi Anda harus membayangkan pendengar Anda ada di samping Anda berada di lokasi di mana ya. Jadi seperti itu. Kemudian kata umum dan lazim dipakai. Kata umum dan lazim dipakai. Nah, gunakan kata yang biasa digunakan secara umum dan mudah dipahami ya, ringan ya kan. Tidak beratlah dipikirkan oleh para pendengar ini sebenarnya menyampaikan apa sih. Nah, jadi jangan sampai pendengar itu membuat definisi sendiri ya untuk pesan yang kita sampaikan. Kemudian kata tidak melanggar kesopanan. Nah, apa maksudnya? Dalam etika berbahasa jurnalistik, radio tidak boleh menyiarkan kata-kata yang tidak sopan atau yang mengandung unsur sara ya, kata-kata vulgar ya, kata-kata berisi sumpah serapah, kata-kata hujatan dan makian yang sangat jauh dari norma sosial budaya agama ya, atau dengan sengaja menggunakan pilihan kata pornografi dan selera rendah lainnya. Nah, jadi tolong diperhatikan ya, kata-kata yang melanggar kesopanan ya, jangan sampai kita melanggar kesopanan dalam menyampaikan ya berita maupun informasi. Selanjutnya kata-kata yang mengesankan. Nah, kata-kata yang enak didengar. Kalau yang mengesankan itu kan biasanya enak didengar, meresap di hati ya kan, gampang diingat. Kata-kata yang membangkitkan motivasi, apalagi yang membangunkan inspirasi ya kan, itu sangat dianjurkan ya untuk terus bisa diperdengarkan. Oke, kemudian pengulangan kata-kata penting.
karena sifatnya selintas, ya, maka bahasa radio diperbolehkan melakukan pengulangan terhadap kata-kata yang penting, seperti yang saya berikan contoh tadi. Kemudian susunan kalimat yang logis. Seperti apa sih? Apapun pesan informasi yang ditulis dan disiarkan ya untuk khalayak pendengar haruslah sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Ketika Anda ingin menyiarkan, Anda berpikir dulu, ini layak nggak sih untuk didengar? Nah, itu harus diperhatikan. Oke? Kemudian ada lagi asas penulisan berita radio. 5 asas dalam menulis naskah radio, yaitu pertama diucapkan, ya. Yang kedua, sekarang dan bersifat langsung, ya. Yang ketiga, antar orang. Yang keempat, terdengar hanya satu kali. Yang kelima, hanya merupakan bunyi. Nah, ini menurut Oramahi ya 2003 halaman 37 sampai 43. Itu asas penulisan berita radio. Yang pertama itu adalah diucapkan, ya. Berita radio ya adalah sesuatu yang diucapkan untuk didengar. Nah, jadi yang diucapkan dan untuk didengar, ya. Naskah berita yang belum disiarkan ya belum dikatakan berita radio. Jadi kalau Anda belum menyiarkan itu belum dikatakan berita radio. Kalau penyiar belum menyiarkan berarti itu belum dikatakan berita radio. Oke. Menjadi berita radio apabila sudah diucapkan atau dibaca penyiar untuk disiarkan kepada pendengar. Nah, contoh, ini ada contoh bukan berita radio ya, dan contoh berita radio. Apa bedanya? Nah, silakan disimak. Contoh bukan berita radio. Pelaksanaan program pelestarian lingkungan yang akan diluncurkan ya pada semester pertama tahun ini akan memberi penekanan pada penyelesaian masalah-masalah pencemaran, perpindahan penduduk dari desa ke kota, rusaknya sumber daya alam, dan perubahan ekologi. Nah, itu contoh bukan berita radio. Kalau berita radio, pemerintah menetapkan, nah jadi sudah ada yang namanya pelaksanaan. Oke, pemerintah menetapkan akan menangani secara sungguh-sungguh ya masalah pencemaran. Proyek tersebut akan dimulai pada semester pertama tahun ini. Prioritas akan ditujukan pada masalah pencemaran, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan semakin menipisnya sumber daya alam. Beda nggak? Caranya sangat berbeda. Oke. Kemudian langsung. Apa yang dikatakan dengan langsung? Radio adalah media sekarang, bukan media kemarin. Yang sekarang ini atau media esok. Apa yang Anda dengar sekarang, ya, itu yang langsung Anda dengar, itu yang langsung Anda terima. Apa berita hari ini, itu yang langsung Anda dengar. Oke? Sesuatu yang disiarkan melalui radio harus sampai di telinga pendengar dan memberi kesan bahwa hal itu terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Langsung disiarkan, kan seperti itu maksudnya langsung. Kemudian antar orang. Radio adalah media aku dan kau. Nah, itu bahasanya gitu ya. Me and you ya. Kendati pendengar radio tak terbatas yang tadi ya. Komunikasi yang dibangun adalah oleh penyiar dengan hanya satu orang pendengar, kecuali dalam phone-in program ya. Kemudian ketika terjadi hubungan interaktif antara penyiar dan pendengar. Nah, memang kita kan kalau berbicara itu kan antar orang, secara pribadi ya. Rasuki ke jiwa, kan jadi seperti yang saya bahas juga di atas tadi ya. Nah, kemudian terdengar hanya sekali. Sifatnya yang sepintas membuat pesan tidak bisa diulang, ya. Karena sifatnya sepintas, pesannya susah untuk diulang. Nah, berbeda dengan surat kabar yang pesannya bisa dibaca berkali-kali, ya. Atau kejelasannya merupakan hal yang utama. Ada klarifikasinya juga. Kemudian hanya bunyi. Pentas imajinasi pendengar dapat dengan mudah dirangsang bunyi dan suara. Jadi makanya di radio itu ada
suara-suara, ya kan, ada musik. Karena apa tujuannya? Untuk merangsang pendengar tadi, ya. Jadi ada pentas imajinasi namanya. Oke. Kiat menulis untuk radio. Nah, tadi pembahasan kita adalah asas penulisan berita radio. Sekarang kiat menulis untuk radio. Yang pertama itu adalah kejelasan, ya, atau clarity. Apa itu clarity atau kejelasan? Pesan yang hendak disiarkan, ya, melalui radio harus memenuhi unsur kejelasan. Apa saja kejelasannya? Ada sumbernya, ya, ada perincian peristiwanya, akurasinya, susunan kalimatnya, dan pilihan katanya, ya. Sumbernya menunjuk kepada narasumber, ya. Kalau sumbernya kan itu biasanya menunjuk kepada narasumber. Kemudian perincian peristiwa yang berkaitan dengan penyampaian kronologi peristiwa yang disiarkan, ya, seperti kronologi peristiwa yang Anda lihat, ada 5W+1-nya, ya, sehingga terdengar, ya, logis dan sistematis. Oh, di situ ya kejadiannya. Oh, karena itu ya. Jadi memang harus rinci sekali. Akurasi. Apa itu akurasi? Menyangkut aspek data dan detail informasi yang disiarkan. Terjadi kecelakaan, korbannya sekian, luka sekian, jadi ada akurasinya. Kemudian susunan kalimat dan pilihan katanya menunjuk kepada pola penyajian pesan dalam bahasa jurnalistik, ya. Jurnalistik radio yang khas, ringkas, akrab, ya, personal, dan benar-benar enak didengar. Nah, itu kejelasan. Yang kedua ada lagi namanya kelincahan. Apa itu kelincahan? Kata-kata yang disampaikan harus terdengar lancar, tidak terbata-bata nah, tidak seperti itu. Ya, jadi kata-kata yang disampaikan harus terdengar lancar dengan penggunaan kalimat yang pendek, ringkas, tepat, padat, jelas, kan gitu ya. Mengolah kata dan fasih dalam mengucapkannya. Nah, artikulasinya, a, i, u, e, o-nya. Nah, jadi lincah, jelas, ya kan? Itu harus ada dimiliki oleh seorang penyiar radio. Kemudian ada lagi hal yang lain yang juga harus diperhatikan, ya. Apa sih hal-hal lain yang harus diperhatikan? Bahasa tutur, ya. Gunakan bahasa percakapan, ya, informal atau kata-kata dan kalimat yang biasa dikemukakan dalam kalimat percakapan sehari-hari. Percakapan sehari-hari tapi sopan, sesuai dengan attitude, ya. Kan sifatnya informal. Kemudian ada singkatannya KISS, ya. Keep it short and simple. Apa itu? Gunakan kalimat yang ringkas dan sederhana agar lebih jelas dan mudah dimengerti. Nah, ringkas, jelas, ya. Tujuannya apa? Mudah dimengerti, ya. Kemudian global. Hindari sebisa mungkin, ya, detail yang tidak perlu, ya. Sederhanakan fakta. Apa maksudnya? Pendengar hanya perlu inti berita, ya, dan waktu penyiar pun terbatas. Ingat, ketika kita menyiarkan, waktu kita itu terbatas, tidak banyak. Tidak mungkin semua pemberitaan itu kita sampaikan, ya. Makanya inti-intinya saja. Misalnya, informasi tentang sebuah sidang pengadilan, ya. Tidak perlu mengungkapkan secara detail pasal-pasal dan ayat KUHP-nya yang dinilai telah dilanggar terdakwa. Tetapi Anda cukup dengan mengemukakan dinilai melakukan tindak pidana pencurian. Dah selesai. Jadi seperti itu aja, tidak mungkin pasal 2 ayat 3, nah kan habis waktunya hanya untuk itu saja. Padahal untuk memberikan informasi Anda mempunyai waktu yang sangat singkat sekali. Kemudian imajinatif. Nah, apa itu imajinatif? Naskah harus mampu mengembangkan imajinasi, ya, pendengar. Nah, jadi Anda sebagai seorang penyiar harus bisa membuat pendengar Anda berimajinasi, ya. Hanya dengan kekuatan kata-kata, ya, suara dan dukungan musik, ya. Ingat, radio adalah the theater maksudnya, maaf. Nah, radio adalah the theater of mind, ya.
Hadirkan gambaran bau, atmosfer, ya, suasana dengan kekuatan imajinasi kata-kata. Jadi apa yang didengarkan oleh pendengar itu sangat luar biasa, ya. Makanya dikatakan Anda itu berteater, ya. Apa yang didengarkan, mindset dari para pendengar tadi itu sangat luar biasa. Jadi bermainlah kata-kata yang sopan, indah, ya, dan enak didengar. Kemudian bercerita. Gunakan kalimat tidak langsung atau kalimat, ya, atau hindari, ya, penggunaan kalimat langsung. Gunakan kalimat tidak langsung. Ingat, atau hindari penggunaan kalimat langsung. Naskah harus bercerita. Jadi naskah Anda itu isinya bercerita, ya, yakni menceritakan orang bercerita apa, di mana, yaitu bagaimana dan mengapa. Contoh, saya siap menjadi presiden. Katanya, ya, diubah menjadi dia menyatakan siap menjadi presiden. Nah, jadi beda, ya kan, ada kalimat tidak langsung dan harus menggunakan kalimat yang hindari juga penggunaan kalimat langsung. Nah, saya tidak mau berkomentar, takut orang salah persepsi. Nah, tegasnya, kalimatnya diubah menjadi ia tidak mau berkomentar karena takut menimbulkan salah persepsi. Jadi mana yang lebih enak? Nah, jadi Anda di situ bercerita, ya, kuncinya bercerita, menceritakan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Oke, selanjutnya kita masuk pada naskah radio, ya. Naskah radio itu atau dikatakan naskah siaran atau skrip, ya, adalah materi siaran yang akan disampaikan dengan teknik membaca naskah. Jadi ketika Anda menyiar, ya, Anda sudah punya skrip. Kenapa sih harus ada skrip? Skrip itu sangat dibutuhkan karena fungsi skrip itu mengarahkan apa yang ingin Anda sampaikan dan tidak keluar dari jalur yang Anda ingin sampaikan. Nah, topiknya terarah. Jadi itu gunanya skrip. Penyiar yang menyampaikan materi siaran tanpa teks biasa disebut siaran ad libitum atau tanpa naskah, kecuali pointers yang akan disampaikan. Nah, ada juga yang tidak menggunakan naskah, tapi ini mereka sudah terlatih, ya, itu namanya ad libitum atau tanpa naskah, kecuali tadi yang saya katakan ada pointers yang akan disampaikan, poin-poin tertentu yang akan disampaikan, baru dia menggunakan naskah. Kemudian prinsip menulis naskah radio. Naskah radio harus mudah dibaca, mudah dimengerti, dan saat dibacakan harus terdengar seolah-olah tidak sedang membaca, tapi berbicara, ya, spoken reading. Jadi Anda tuh bukan baca naskah, tapi macam bercerita, tapi Anda sudah tahu arahannya, oh, nanti saya akan menyampaikan ini, menyampaikan poin ini, poin ini, poin ini. Nah, jadi seperti itu. Write the way you talk. Nah, tuliskan sebagaimana cara Anda mengatakannya. Apa yang Anda tuliskan tadi, ya seperti berbicara yang Anda tulis tadi, ya, bukan membaca. Kemudian menulis untuk berbicara, bukan membaca atau menatap, ya, sehingga penyiar mengucapkannya bukan untuk membacanya. Apalagi prinsip menulis naskah radio, bahasa tutur, sama, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. KISS, ELF, easy listening formula, ada rumus enak didengar, ya, sekali ucap langsung dimengerti, ya, jadi ada, ya, itu namanya. Kemudian ada lagi karakteristik naskah radio, jelas, ringkas, sederhana, ya, aktif, imajinatif, pembulatan angka, ada logis, bercerita, ya, atau storytelling, ada signposting atau gunakan tanda-tanda baca dan kalimat untuk membantu penyiar dalam membacanya. Kemudian ada lagi yang namanya teknik penulisan kata dan kalimat. Nah, penulisan huruf. Nah, gunakan huruf kapital atau huruf besar secara normal, ya. Kemudian kata kunci, ulangi kata kunci atau unsur penting dalam kalimat. Nah, itu teknik penulisan. Kemudian ada lagi penulisan nama. Nama tidak boleh ditempatkan pada awal kalimat, ya, tidak perlu juga menuliskan nama lengkap dan gelar. Kemudian apalagi teknik penulisan kata dan kalimat ini? Penulisan gelar, ya, atau jabatan, atau disebut juga dengan atribusi,
ya, seperti jabatan, gelar, atau predikat itu selalu mendahului nama. Nama dulu ya. Penulisan waktu, gunakan kata-kata kemarin, ya, hari ini dan besok, ya, bukan nama hari, ya, gunakan kata jam, pukul, jam ya, bukan pukul ya, dan tuliskan waktu dengan membulatkannya. Misal jam 9 pagi, bukan ditulis pukul 9:10 WIB, ya, jadi dibulatkan saja. Kemudian apalagi penulisan angka. Satu angka ditulis pengucapannya. Misal angka 3 ditulis 3. Tidak usah di angka tulis itu ditulis ya kan. Angka 3 itu ditulis, tapi ditulis aja angka 3 gitu ya. Bukan ditulis. Nah, tanda baca, gunakan tanda baca sebagaimana mestinya, tetapi gunakan tanda garis miring 1 ya sebagai pengganti koma dan garis miring 2 sebagai tanda untuk titik. Perbedaan ya, naskah berita cetak atau online ya dengan naskah berita radio. Ada perbedaannya nih. Yang pertama, naskah berita cetak atau online. Naskah berita cetak atau online, yang pertama saya akan datang ke acara tersebut, kata presiden. Itu contoh naskahnya. Yang kedua, Dewi dalam kurung 20 tahun adalah, ya. Yang ketiga ada lagi harga Rp15.000 dan $10.000 tersebut dianggap mahal. Yang keempat, di sana ada meja, ya, kursi dan tenda. Demikian sekilas info. Nah, jadi itu contoh naskah berita cetak atau online. Yang kelima, Dewi, mahasiswa UIN Bandung, datang terlambat. Nah, itu kan naskah berita cetak atau online ya. Kalau naskah berita radio, nah ini dia yang pertama. Kalau tadi kan saya akan datang ke acara tersebut, kata presiden. Nah, itu naskah berita cetak. Kalau naskah berita radio, presiden mengatakan akan datang ke acara tersebut. Yang tadi yang kedua, Dewi 20 tahun adalah ya. Kalau naskah berita radio, Dewi yang berusia 20 tahun adalah bla bla bla. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya, harga Rp15.000 dan $10.000 Amerika dianggap mahal. Jadi penulisannya, kalau naskah berita cetak, kalau rupiah ya, itu dituliskan Rp 15.000 dan US dollar, itu kan ditulis US dollar 10.000. Tapi kalau dalam naskah berita radio, Anda tidak menuliskan itu. Contoh, harga Rp15.000, Anda tulis 15.000, katanya ditulis, bukan angkanya lagi. Ya, 15.000 dan $10.000 Amerika. Jadi tidak ada huruf-huruf banyak angka atau huruf di dalam, cukup tulisan saja dan Anda mudah untuk mengucapkannya. Nah, di sana ada meja, kursi, dan tenda. Demikian sekilas info. Nah, jadi seperti itu. Mahasiswa UIN Bandung, Dewi datang terlambat. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi ada perbedaan cara penyampaiannya. Ya, kalau radio kan bagaimana pendengarnya mudah untuk mengerti ya kan? Kalau berita cetak atau online, pendengar, pembaca harus betul-betul membaca. Nah, oke. Nah, saya ini sudah habis ya. Materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan ya. Demikian. Tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.